Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Pada surat Al-Mu'minun yang artinya, "Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim." Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kalian harus memahami dulu kenapa kita penting mempelajari materi ini. Jadi jangan kalian berpikir macam-macam ataupun kalian berpikir jorok, karena kita mempelajari materi ini untuk memahami struktur dan fungsi organ reproduksi, dan juga kita mengetahui penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi, atau kita dapat menjaga dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi kita. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Ini merupakan struktur organ reproduksi laki-laki. Coba kalian lihat dan pahami. Pada struktur organ reproduksi laki-laki ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan posisinya. Yang pertama, organ bagian dalam, dan yang kedua adalah organ bagian luar. Organ luar dan fungsinya. Pada organ luar, sistem reproduksi laki-laki terdiri dari penis dan terdiri dari skrotum. Ya. Penis itu fungsinya sebagai apa? Yaitu fungsinya sebagai saluran urin dan sperma. Kalau urin itu dari sistem ekskresi, ya, berasal dari ginjal. Sedangkan sperma itu pada sistem reproduksi, berasal dari testis. Yang selanjutnya ada organ dalam dan fungsinya. Organ bagian dalam yang pertama yaitu testis. Testis berfungsi sebagai memproduksi sel sperma dan hormon testosteron, ya. Nah, testis itu tadi memproduksi sel sperma. Nah, ini merupakan sel sperma, ya. Sel sperma dari laki-laki. Nah, berfungsi sebagai apa? Berfungsi untuk membuahi sel telur yang menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin. Nah, ini bentuk atau struktur dari sperma. Adanya kepala, lalu ada badan, lalu ada ekor. Nah, ini bentuk dari sel sperma laki-laki yang nanti akan berenang menuju sel telurnya perempuan. Yang kedua, itu pada testis memproduksi hormon testosteron. Nah, sebagai apa hormon testosteron? Sebagai senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau laki-laki sudah mulai pubertas, itu berubah suaranya menjadi besar, ya. Atau misalkan tumbuh jakun, atau misalkan laki-laki tumbuh beberapa bulu di beberapa bagian tubuhnya. Nah, itu contoh dari hormon testosteron yang senyawanya dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Organ bagian dalam juga setelah testis, ya. Nah, ini setelah testis lalu ada yang disebut dengan epididymis. Nah, epididymis ini fungsinya sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Tadi sel spermanya diproduksi di testis, setelah diproduksi maka akan disimpan di epididymis. Lalu setelah di epididymis ada yang disebut dengan vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran sperma dari epididymis menuju ke
uretra. Jadi sebelum sel spermanya disalurkan ke uretra, dia disimpan sementara di epididymis, lalu disalurkan menuju saluran yang disebut dengan vas deferens, akan menuju ke uretra. Nah, itu organ bagian dalam. Pada bagian organ dalam juga terdapat beberapa kelenjar, yaitu kelenjar yang pertama ada kelenjar yang disebut dengan vesicula seminalis. Kelenjar ini berfungsi sebagai menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, dan fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, maksudnya di sini menghasilkan zat yang bersifat basa itu dia akan melindungi sperma dari sifat asamnya urin, karena urin itu bersedikit asam ya sifatnya. Sedangkan sperma bersifat basa. Jika terkena asam, maka sperma tersebut akan mati. Agar tidak mati, maka akan dinetralkan oleh kelenjar vesicula seminalis tersebut. Pada vesicula seminalis juga terdapat fruktosa. Nah, fruktosa di sini jenis gula sederhana yang disebut dengan monosakarida. Fungsinya sebagai apa? Untuk memberikan energi. Nah, energi bagi siapa? Energi bagi sperma. Nah, karena sperma akan berenang menuju ke sel telur wanita, maka dia harus memiliki energi yang kuat. Oleh karena itu diberikan energinya oleh kelenjar vesicula seminalis berupa fruktosa tersebut. Hormon prostaglandin itu berfungsi untuk melindungi sperma. Ketika masuk ke dalam wanita, sperma tersebut akan dianggap sebagai sel asing. Nah, sehingga sistem imun pada wanita cenderung akan membunuh sperma tersebut karena tiba-tiba ada hal asing masuk. Nah, maka dari itu hormon ini akan melemahkan atau meredam sistem imun tersebut sehingga sperma bisa sampai ke sel telur. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan kelenjar prostat ya. Nah, ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam, pH-nya 6,5 dan terdiri dari yang pertama ada asam sitrat, yaitu menghasilkan energi bagi sperma dan menghasilkan enzim pepsinogen, lisozim, dan amilase. Nah, lalu kelenjar prostat menghasilkan seminal plasmin, yaitu sebagai antibiotik untuk melindungi dari bakteri. Yang ketiga adanya kelenjar Chopper. Nah, kelenjar Chopper ini disebut juga dengan bulboretra, menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Jadi, kelenjar Chopper ini akan membersihkan dan keluar terlebih dahulu sebelum sperma dengan lendirnya dan akan menempel pada saluran uretra. Oleh karena itu, sperma dan urin tidak bersatu. Jadi, sebelum sperma keluar, maka kelenjar ini akan membersihkan terlebih dahulu saluran uretra tersebut dengan lendirnya. Dalam Islam, urin itu najis, sedangkan sperma itu tidak. Kenapa berbeda? Padahal dalam satu saluran. Karena yang tadi sudah dijelaskan, peran dari kelenjar Chopper. Jadi sebelum sperma keluar, maka dia akan keluar terlebih dahulu membersihkan dengan lendirnya dan menempel pada saluran uretra, sehingga ketika sperma keluar akan menuju ke saluran uretra maka sudah bersih ya. Makanya sperma itu tidak najis. Kita rangkum bersama-sama. Sperma diproduksi oleh siapa? Ya, oleh testis ya. Nah, sperma diproduksi oleh testis, kemudian sperma yang dihasilkan akan dikirim kemana? Ya, akan dikirim ke epididymis. Ya, epididymis yaitu tempat penyimpanan
sementara. Setelah sperma disimpan sementara di epididymis, maka akan disalurkan melalui saluran yang disebut dengan saluran vas deferens ya. Nah, sperma tersebut akan melewati saluran vas deferens sebelum masuk ke uretra. Sebelum masuk ke uretra, maka sperma tersebut oleh kelenjar vesicula seminalis ya. Nah, ini oleh kelenjar vesicula seminalis akan ditambahkan cairan-cairan penyokong yang sudah tadi Ibu jelaskan. Setelah oleh kelenjar vesicula seminalis, maka akan ditambahkan kembali cairan-cairan oleh kelenjar prostat ya. Nah, ini oleh kelenjar prostat. Setelah kelenjar prostat, maka kelenjar Chopper ini dia akan bekerja membersihkan terlebih dahulu saluran pada uretra sehingga saluran tersebut sudah bersih saat sperma tersebut lewat melalui uretra dan akan dikeluarkan melalui penis tersebut ya. Nah, ini merupakan proses pembentukan sperma atau yang disebut juga dengan spermatogenesis. Nah, silahkan tugasnya adalah kalian menjelaskan proses spermatogenesis ini di buku tulis atau di buku latihan kalian ya. Jadi bagaimana proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Nah, seperti ini kalian jelaskan. Dicukupkan sekian materi pembelajaran IPA hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Google Classroom agar dapat Ibu nilai tugas kalian ya. Selamat bekerja, selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.